ceritane. Iya Mas, wawancara Mas. Nggih. Ya nimbangi anake Bandar Gebang no. Sejak kapan? Jenengan sinten, Mbah? Sabune Bu Mbah Ngami Usiane pinten, Mbah? Tidak limo. menawi 80-an. 70 langkung. Nggih. Sampun dangu Mbah teng mriki, Mbah. Sampun pinten tahun. Pinten tahun, Mbah, teng mriki? Enggak pantesan dia jauh 3 tahunan iki. Oh, 30 tahunan. Madhep mriki, Mbah. Ndak gak iso lho. Nggih. Wes niku. Keluane napa? Nah, Napa? Keluane napa? Niki keluane Selamatkan sosok niki. Teng mriki. Iki ucal plastik. Sing Bisa kok karepno piye ngono lho maksude. Entene sampah niki jenengan karepe pripun? Golek gawean ngoten iki. Medamel iki. Niku ucal plastik. Oh, niku sedintene angsal pinten niki biasane? Tenan nggih. Niku sadine asal sadine. Nggih 15 dina. 15 dinten. 15 dinten 11 nggih. angsal pinten biasane? Wong kula mboten kebet yang sepo nggih. 100 langkung ngoten wae. 125.000 Per minggu. per minggu. 15 dina. per 15 hari. Nek sing tiang nang niku nggih asal kata. Keton pinten teng mriki? Iki teng wedhus. Mbah, keton pinten, Mbah? Mriki, Mbah. Kok nggih. Nggih supe tiang. Tapi nggih kae nggih sampun dhuwur-dhuwur ngene napa pripun? Iki kek setengah tahun, Mas. Niki nembe kok. Kono to kesetong mriko le teng rodokan kidul niko le. Nggih. Nek angsal arto 100-an niku saking pundi, Mbah? Penjualan. Penjualan. Perjuangan nggih niki. Golek enten niki. Mbah niku napa niku saking DLH, saking dinas niku nate ngaturi jenengan napa tanapa teng mriki napa mboten? Saking dinas pemerintah ngaturi bantuan jenengan sing tukang sukses teng mriki santunan apa nate napa mboten? Nggih ndek nika ndek ajeng lebaran nika. Biasanya disukani napa, Mbah? Nggih beras sembako. Sembako. Nek yotron nate diaturi napa mboten, Mbah? Mboten. Oh, mboten. Bantere ta. Iku jenis diwawancarai iku. Ayo contoh. Mas, oke, sip. Nggih angsal. Niki angsal beras. Kan perlu konsultan yang kira-kira nggih bangunan ora ambles. Ini ada 1 meteran loh Mas ini tumpuan ini. Tumpuan. Ceritakan asal usul niki, Pak. TPA teng mriki niku pripun? Ya asal usulnya pada waktu itu sekitar tahun 90-an berapa tapi tepatnya sudah agak lupa. Jadi pada waktu zaman bupatinya Pak Sukardi. Nah itu kan Blora lagi butuh untuk area TPA, kebetulan dilirik di Temurejo ada tanah GG waktu itu. Untuk luasannya kurang lebih 2 hektar. Ini tepatnya di sini. Ini secara historikalnya, sejarahnya awal mulanya TPA di Blora ini itu berasal dari tanah GG. Tapi sehingga sampai sekarang ini sudah istilahnya dilimpahkan ke Pemda atau diakui ke Pemda seperti apa saya kurang tahu. Nah, mungkin sekarang sudah jadi sertifikat sebagai aset Pemda atau apa, kurang tahu ya Mas. Tapi harapan kami sebagai warga masyarakat yang ada di lingkungan sini yang terdampak juga, ini berharap TPA ini bisa difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi jangan di wilayah kami ini jadi sentralnya pembuangan sampah. Kami berharap sesuai dengan aturan perundang-undangan TPA ini sesuai dengan fungsinya adalah tempat pembuangan akhir. Harapan kami juga nanti di wilayah kecamatan-kecamatan terdekat khususnya ini ada TPS, ada di tempat pembuangan sementara. Nah disitulah nanti sampah akan diure. Diure artinya dipisah-pisahkan sesuai 3R itu tadi. Artinya ketika nanti armada sampah yang menuju ke TPA induk, kaitannya dengan ini anak-anak yang ngurusi di bank sampah induk ini, sehingga tugasnya di sini dari armada itu sampah sudah dipisah-pisahkan, tidak ke sini semua sampah jenis sampah masuk di sini, sehingga yang mengurai ini pemulung. Nah, justru disinilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Blora, Mas. Jadi artinya
perlu mencari orang-orang atau relawan yang notabene juga itu bekerja memisahkan sampah. Sehingga nanti pelakunya juga dari bank sampah bersama masyarakat yang mau terjun di sini, sehingga bisa membeda-bedakan sampah sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan fungsinya, sehingga sampah ini bisa dimanfaatkan dan untuk berguna kepentingan masyarakat. Sampah ini dari mana saja Pak ini Pak? Setahu saya lingkup ini juga dari Cepu pun juga masuk ke sini, induk Blora. Mestinya harapan kami ya khususnya untuk Karesidenan Blora dulu lah ini kita mulai, walaupun ini terlambat karena seperti penjenengan tahu ini kan kondisinya TPA yang ada di sini di Poreng ini bumi Poreng Mas, makanya kami pun buat Yayasan Bank Sampah Mustika Poreng ini mengangkat sejarah dari sini gitu. Ini bumi Poreng gitu, tidak hanya menjadi sentral pembuangan sampah tapi menjadi sentral untuk pengolahan atau pengelolaan sampah akhir gitu loh. Jadi sehingga tidak bertahun-tahun ataupun nanti lambat laun ke sana ini akan menggunung. Nah, mulai dari sinilah pemerintah Blora harusnya sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengoptimalkan TPA yang ada di Temurejo dan Gempolrejo ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Harapan kami seperti itu. Perhatian niku Pak, pemerintah Pak. Nopo perhatian pemerintah? Nah, karena kami ibaratnya bayi pun juga baru lahir. Baru sekitar 1,5 tahun yang lalu gagasan ini muncul dan baru dapat pengakuan atau legitimasinya dari LH juga sekitar 4-5 bulan ya Mas. Itu ya ini kami mulai menata kelembagaannya, menata apa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bank sampah ini seperti apa, manajemennya juga bagaimana. Harusnya ini kan dimong Mas oleh Dinas Lingkungan Hidup, selalu dilibatkan, selalu diajak bicara. Ketika kita melakukan kegiatan kaitannya bank sampah ini kok kurang benar, ini dari dinas bisa meluruskan, sehingga kami pun ya berangkat dari nol, betul-betul nggak ada yang menjadi sponsor atau apa. Sosialisasi ini Pak? Gimana? Sosialisasi dinas lingkungan sudah pernah ke sini Pak atau ngecek-ngecek lokasi? Ya sama teman-teman aktivis ini aja gitu loh. Tapi kan pengembangannya kita mau disampaikan ke masyarakat ini pun juga belum pernah dilakukan. Khususnya di Balai Desa Gempolrejo, Balai Desa Temurejo ini belum gitu loh. Mungkin hanya pendekatan secara personal gitu. Mungkin dari ELA ketemu Pak Lurahnya, dari Dinas ELA ketemu ya secara personal, tapi secara non sewu ini meningkatnya secara umum. Mungkin Pak Lurah nimbali wargane Temurejo atau Gempolrejo ada sosialisasi gitu belum gitu loh. Nah makanya ini kan harapan kami seperti itu Mas, sehingga TPA yang ada di sini ini target kami ke depan. Kami berharap Pemkab Blora bisa berpikir kaitannya dengan TPS, tempat penampungan sementara di wilayah kecamatan masing-masing, dan di situ sudah ada petugas pengurainya. Berawal mungkin kita cari relawan, tapi relawan pun itu kan ujung-ujungnya kendel Mas. Nah, ora diopeni kan ya sapa sing gelem kan gitu loh. Kalau masyarakat sini Pak, adanya TPA ini dampaknya Pak masyarakat ini? Ya dampaknya buat mereka yang memulung di sini juga bagus karena ada penghasilan dari sini. Tapi buat mereka yang tidak memulung, ya ini ya merasakan keresahan, bau dampaknya. Pertama pencemaran air di sungai, terus kedua pencemaran udara Mas. Jadi setiap hari itu warga sekitar sini itu bau menyengat dari tempat sampah ini setiap hari ada. Itu sempat komplain ke pemerintah kah Mas atau seperti apa? Itu awal didirikannya Yayasan Bank Sampah. Jadi makanya warga pada komplain, terus gimana ini kok sampah kok nggak ada penanganan yang seru, tidak ada sosialisasi dari LH bahwa ini sampah ini. Terus kami dan teman-teman mendirikan Yayasan Bank Sampah, karena kan bank sampah ini biar dikelola dengan yang benar. Ini sudah berapa tahun? Apa itu jenengan menghirup ini sejak 95 ya? Iya, sejak didirikannya TPA ini. Tambahan ini luas lokasi sini berapa?
Ya menurut informasi dari Dinas LH loh Mas, sekarang ini sudah mengembang hampir 6 hektar. Mungkin 5, berapa gitu, kurang lebih mendekati 6 hektar. Informasi ini juga dari Dinas LH, sehingga kami kurang tahu karena ada perluasan lagi setelah 2 hektar sebagai awal itu yang ada di sini, atau dikembangkan lagi tanah-tanah sekitar. Nah, harapan kami kalau area kurang lebih mau 6 hektar itu kan bukan area yang biasa, sudah luar biasa buat kami. Tiap hari sampah yang masuk sini berapa ton? Nah itu Mas, ya makanya ini kan kami tadi juga sampaikan kaitannya dengan penataan kelembagaan bank sampah lah. Berapa ton ini tiap hari? Nah ya minimalnya kan ini setiap hari sampah masuk ini sudah ada pendataan, harusnya kan Belum ada. ya belum kita lakukan. Yang tahu persis jumlahnya dari pihak LH, tapi sekitar 20 sampai 25 ton per hari. per hari. Iya Pak, ini hasil akhirnya sampah-sampah ini dibikin apa kalau dipasang ini Pak? Salah satunya dibikin kompos, pupuk kompos, yaitu dari dedaunan nanti diseleb, terus disaring, ini terus dicampur sama tinja. Tinja yang sudah difermentasi, sudah kering, nanti dikemas menjadi pupuk kompos. Selain itu, Selama ini yang nyata memang baru pupuk kompos, karena memang sekali lagi terkait anggaran kami nggak bisa. kalau untuk banyak. sampah-sampah yang plastik-plastik itu Pak, Belum ada action yang nyata Mas, jadi untuk plastik masih berserakan, masih belum tertata, jadi masih istilah belum dimanfaatkan untuk Plastik Mas itu jadi hak milik pemulung, untuk pendapatan pemulung dari sekitar sini. tapi kan nggak laku. Ya, cuman misalnya itu laku kan sangat murah sekali. Dari hasil bikin ini itu masuknya ke DLH, APBD atau masuk ke ya? Gini Mas, kami berdiri baru sekitar sekitar 3 bulanan. Jadi kami diakui oleh PHL sekitar 3 bulan, dan perjuangan kami sekitar 2018 akhir. Jadi setahun lebih kami baru ada pengakuan dari pihak LA. Makanya kami belum ada action yang sekiranya mengena, baru sebatas pupuk saja karena biayanya murah. Untuk yang lain-lain kan butuh biaya yang lumayan besar untuk sosialisasi ke desa-desa atau yang lain. Berarti kalau semacam peralatan seperti ini itu milik yayasan atau Pemkab? Sebelum kami masuk sudah ada. Pemkab berarti ya? Pemkab, tapi ini sifatnya pinjam, bukan milik LH. Sewaktu-waktu bisa diambil. Oh gitu. Iya. limbah B3. Nah niku tinja-tinja niku. Nggih, tinja niku. Tinja waktu. Nggih. Masake kok ono Mas. Nggih, Bang.